Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rangga Almahendra selaku dosen pembimbing dan juga seluruh dosen penguji yang kami hormati. Perkenalkan, kami Umar Abdul Aziz, mahasiswa Magister Manajemen UGM Yogyakarta, hendak menyampaikan presentasi tesis yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Pasar pada CV Naturafit Tibun Nabawi. Baik, yang pertama mengenai latar belakang. Latar belakang ditulisnya tesis ini ialah yang pertama tingginya pertumbuhan industri obat-obatan tradisional setiap tahunnya. Mengutip dari data Badan Pusat Statistik BPS diketahui bahwasanya pada tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Dari 15 sektor yang ada, hanya 4 yang mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan terbesar ada pada industri farmasi, termasuk di dalamnya ialah industri obat-obatan tradisional ataupun jamu. Menurut dari Kepala BPOM, pertumbuhan industri obat-obatan tradisional pada tahun 2019 mencapai 6%. Adapun pada tahun 2021 ini, persentase pertumbuhannya mencapai 5%, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua ialah merujuk dari hasil interview dengan direksi perusahaan, bahwasanya perusahaan CV Naturafit Tibun Nabawi memiliki kemampuan produksi yang mumpuni, sehingga perusahaan memiliki keinginan untuk meluaskan pangsa pasar dengan cara melakukan pengembangan pasar ataupun market development. Kemudian rumusan masalah, dengan terus meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap obat-obatan tradisional ataupun herbal setiap tahun, maka CV Naturafit Tibun Nabawi menginginkan peningkatan pangsa pasar dengan cara melakukan pengembangan pasar. Adapun pertanyaan penelitian, yang pertama, apakah faktor-faktor yang mendorong CV Naturafit Tibun Nabawi untuk melakukan strategi pengembangan pasar? Yang kedua, di manakah lokasi geografi yang paling tepat antara kota Solo dan Yogyakarta untuk melakukan pengembangan pasar? Yang ketiga, apakah strategi masuk pasar yang paling tepat untuk pengembangan pasar antara aliansi dan internal development? Kemudian tujuan penelitian yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mendorong CV Naturafit Tibun Nabawi dalam melakukan pengembangan pasar. Yang kedua, menganalisis lokasi geografis yang paling tepat bagi perusahaan dalam pengembangan pasar antara kota Solo dan Yogyakarta. Yang ketiga, menganalisis strategi masuk pasar yang paling tepat bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan pasar antara aliansi dan internal development. Adapun manfaat penelitian, secara praktis, yang pertama memberikan kontribusi berupa sumbangan ide dan gagasan dalam menganalisa strategi pengembangan pasar yang hendak dilakukan oleh CV Naturafit Tibun Nabawi. Yang kedua, memberikan informasi data tentang kondisi internal dan eksternal perusahaan. Adapun secara teoritis, manfaat penelitian ini ialah memberikan sumbangan informasi dan referensi bagi peneliti yang mengkaji tema strategi pengembangan pasar. Adapun landasan teori, yang pertama ialah strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar ialah salah satu strategi pertumbuhan yang terdapat dalam metrik Ansoff. Sedangkan menurut David, pengembangan pasar ialah memperkenalkan produk ataupun jasa yang sudah ada ke wilayah geografis yang baru. Yang kedua, oli model. Framework ini memfokuskan 3 poin yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membantu memutuskan perusahaan dalam upaya FDI ataupun investasi di wilayah baru. 3 poin tersebut ialah pertama, keunggulan kepemilikan, yang kedua keuntungan lokasi, yang ketiga keunggulan internalisasi. Berikutnya analisis lingkungan. Ada 2 macam analisis lingkungan, yaitu analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pada analisis lingkungan internal, berfokus pada identifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dari sisi fungsional bisnis, mulai dari pemasaran, akuntansi, hingga sampai SDM ataupun budaya organisasi. Adapun analisis lingkungan eksternal ialah mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan dari sisi ekonomi, sisi sosial, budaya demografis, sosiopolitik, pemerintahan hukum, dan juga teknologi ataupun kompetitif.
Kemudian AI metrik. AI metrik digunakan pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan berdasarkan kajian lingkungan internal maupun eksternal, sehingga hasil akhirnya akan diketahui alternatif strategi yang tepat bagi perusahaan. Yang ketiga, berikutnya metrik KSPM. Metrik KSPM ialah suatu analisis yang digunakan untuk menentukan prioritas dari strategi-strategi alternatif yang ada dengan menentukan relatif attractiveness dari setiap alternatif strategi yang ada. Kemudian strategi masuk pasar. Sesuai opsi dari internal perusahaan bahwasanya pilihan untuk melakukan strategi pengembangan pasar itu antara aliansi dan internal development. Maka keterangan dari aliansi ialah perjanjian bisnis antara 2 atau lebih perusahaan untuk menjalin kerjasama demi mendapatkan keuntungan bersama. Adapun pengembangan internal atau internal development ialah di mana perusahaan memperluas dan mengembangkan bisnis menggunakan sumber daya serta kapabilitas mereka sendiri. Kemudian metode penelitian. Desain penelitian kami ialah penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif kuantitatif. Adapun metode pengumpulan data. Data primer kami mengumpulkan melalui kuesioner dan interview. Adapun sekunder kami dapat dari data-data dari ensiklopedi, artikel, BPS, dan sebagainya. Kemudian metode analisis data. Untuk analisis data, metrik IV dan EV, tahap-tahapannya ialah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi semua faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan eksternal berupa peluang dan ancaman bagi perusahaan. Yang kedua, memberikan bobot. Ketiga, memberikan rating. Yang keempat, menghitung skor akhir. Yang kemudian analisis metrik IA. Pada tahap ini, hasil skor pada penghitungan IV dan EV sebelumnya dipetakan dan dimasukkan dalam 9 sel AI metrik. Sehingga hasilnya ialah dapat diketahui posisi kuadran perusahaan CV Naturafit berada. Kemudian untuk analisis KSPM, langkah-langkah yang diterapkan ialah pertama mengidentifikasi faktor-faktor utama baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi perusahaan, baik KSPM untuk penentuan wilayah maupun KSPM untuk strategi masuk pasar. Yang kedua, memberikan pembobotan. Yang ketiga, menentukan nilai daya tarik atau attractiveness score. Yang keempat, menghitung TAS. Yang kelima, menjumlahkan jumlah total akhir nilai. Jumlah tertinggi merupakan pilihan strategi yang terbaik. Berikut data responden. Ada 4. Yang pertama, Bapak Toha selaku dalam divisi HRD, Bapak Muhammad Amri Yusuf dalam divisi marketing, Bapak Syaful Anwar divisi operation, Pak Supriyatna divisi marketing. Objek penelitian, penelitian kami dilakukan pada perusahaan CV Naturafit Ibu Nabawi yang berada di Sragen. Perusahaan ini bergerak dalam industri memproduksi dan menerima jasa maklon dalam industri obat-obatan tradisional ataupun herbal. Perusahaan ini telah berdiri sejak awal Juli 2007 dan hingga kini perusahaan berhasil mengembangkan berbagai produk herbal, baik kapsul maupun cair, lebih dari 60 jenis. Budaya perusahaan ialah Naturafit, N niat ibadah, A akidah solehah, T tanggung jawab, U usaha maksimal, R rajin, A akhlak mulia, F fokus, I ilmiah, T terukur. Visi perusahaan ialah perusahaan herbal terpercaya bertaraf dunia dalam menciptakan produk kesehatan dengan kualitas, nilai, dan inovasi. Misi perusahaan ialah pertama, mengembangkan perusahaan herbal dengan sistem modern dan sesuai syariah. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan produk dan layanan yang berkualitas, bernilai tambah dan inovatif untuk pelanggan dan mitra bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan kepribadian SDM untuk mengembangkan sistem dan teknologi yang unggul. Yang keempat, membangun dan mengembangkan pola kerjasama dan distribusi yang kuat untuk menciptakan pemerataan kemakmuran dan keberkahan bersama. Berikut kerangka penelitian kami. Kemudian hasil penelitian untuk analisis oli. Yang pertama, untuk keunggulan kepemilikan ada 6 keunggulan. Yang pertama, memiliki teknologi dan pengetahuan dalam industri obat-obatan tradisional. Yang kedua, memiliki tim riset dan pengembangan yang mumpuni.
Yang ketiga, memiliki tempat produksi sendiri. Yang keempat, memiliki kemampuan kapasitas produksi yang mumpuni sehingga perusahaan mampu menciptakan skala ekonomi. Yang kelima, memiliki izin BPOM, izin berstandar CPOTB dan sertifikasi ISO. Yang keenam, perusahaan yang menerapkan konsep spiritual company. Untuk keunggulan lokasi, ada 6 keunggulan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB, tingkat UMK, tingkat inflasi, jumlah penduduk dan jumlah penduduk muslim. Keenam keunggulan ini kami masukkan ke dalam 2 opsi wilayah, Solo dan Yogyakarta, di mana hasil identifikasi kami, Kota Solo memiliki merupakan kota yang paling unggul dari sisi 6 keunggulan lokasi ini. Kemudian keunggulan internalisasi ialah faktor yang menjadikan perusahaan lebih memilih internalisasi atau memilih opsi internal development. Pertama ialah memberikan keuntungan ekonomis yang lebih besar kepada perusahaan. Yang kedua, perusahaan lebih mampu mengkontrol kendali atas bisnis di lokasi baru. Kemudian berikut ialah metrik IV CV Natrafit tipe Nabawi dengan jumlah akhir skornya ialah 2,5. Dengan demikian menunjukkan bahwasanya kondisi internal perusahaan dalam kondisi cukup baik. Adapun metrik IV perusahaan dengan skor 2,7 menunjukkan bahwasanya perusahaan mampu merespon peluang dan ancaman dengan cukup baik. Dalam AI metrik dengan IV dan EV yang sudah ada, maka perusahaan berada pada kuadran 5. Kuadran 5 menunjukkan kondisi perusahaan untuk bertahan dan menjaga. Adapun alternatif strategi untuk kondisi ini ialah 2, penetrasi pasar dan juga pengembangan produk. Adapun untuk KSPM penentuan lokasi, perusahaan saat ini lebih cenderung memilih Solo. Terbukti dari 4 responden semuanya lebih cenderung memilih Solo daripada Yogyakarta. Dengan perincian rata-rata skor akhir ialah untuk Solo 5,5 dan Yogyakarta 4,6. Dengan demikian, rencana pengembangan pasar perusahaan akan lebih tepat jika dilakukan di kota Solo. Untuk KSP yang masuk pasar, dari 4 responden, 3 responden lebih memilih internal development untuk masuk pasar. Adapun 1 responden lebih memilih kepada aliansi. Dengan rincian rata-rata nilai skor akhir aliansi sebesar 4,3 dan internal development sebesar 5,7. Dengan demikian, strategi yang tepat untuk pengembangan pasar bagi CV Natrafit tipe Nabawi ialah dengan cara strategi internal development. Kesimpulan, faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan pasar ada 6. Yang pertama, memiliki teknologi dan pengetahuan dalam industri obat-obatan tradisional. Yang kedua, memiliki tim riset dan pengembangan yang mumpuni. 3, memiliki tempat produksi sendiri. 4, memiliki kemampuan kapasitas produksi yang lebih sehingga mampu menciptakan skala ekonomi. Yang kelima, memiliki izin BPOM dan sertifikasi ISO. 6, perusahaan menerapkan konsep spiritual company. 2, terpilihnya kota Solo sebagai lokasi terbaik untuk pengembangan pasar dengan total tasnya 5,5. Kemudian ketiga, terpilihnya opsi internal development sebagai strategi masuk pasar terbaik dengan tasnya sebesar 5,7. Kemudian keterbatasan penelitian karena masa pandemi COVID, maka untuk proses wawancara dilakukan secara online. Kemudian perusahaan ini merupakan perusahaan yang belum IPO sehingga akses data menjadi terbatas. Saran kami yang pertama, hasil dari AI Metrik hendaknya perusahaan kembali mengevaluasi mengenai kesiapan untuk melakukan pengembangan pasar, karena kondisi saat ini perusahaan pada kondisi bertahan dan menjaga. Yang kedua, hasil KSPM, maka ketika rencana pengembangan pasar terjadi, maka perusahaan diharapkan untuk memilih opsi kota Solo sebagai lokasi pengembangan pasar dan memilih internal development sebagai strategi masuk pasar. Yang ketiga, perusahaan diharapkan untuk senantiasa melakukan evaluasi secara berkala tentang kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang keempat,
hendaknya perusahaan mengkaji upaya untuk integrasi vertikal, terutama dalam hal pengadaan bahan baku obat-obatan tradisional. Dokter Pustaka, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.